Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Mahasiswa sekalian, pada hari ini kita akan melanjutkan pembahasan kita dengan topik tentang pentingnya kepemimpinan. Jadi ini dalam konteks manajemen kinerja. Di sini dapat kita lihat, di sini dikatakan bahwa kepemimpinan itu pada persoalan kritis dalam rangka mencapai kinerja yang tinggi. Apapun organisasi atau bisnis yang menjadi tanggung jawab Anda. Dengan kata lain bahwa persoalan kepemimpinan ini adalah persoalan yang esensial dalam membantu orang-orang untuk mencapai level tertingginya dalam bekerja, baik untuk dirinya maupun bagi organisasi secara luas. Nah, kita pada kesempatan ini akan mencoba mengenali dua model yang populer dalam kepemimpinan. Itu dalam konteks leading for performance. Jadi memimpin kinerja itu harus dilandasi oleh kepemimpinan yang kuat. Harus dilandasi oleh kepemimpinan yang kuat. Nah, ada dua yang kali ini akan kita coba ulas. Yang pertama, ada namanya transactional leadership atau kepemimpinan transaksional, dan yang kedua ada namanya transformational leadership atau kepemimpinan transformasional. Ini diperkenalkan oleh atau dikembangkan oleh James McGregor Burns. Kita mau lihat satu-satu. Sebenarnya yang dimaksud dua model kepemimpinan ini seperti apa? Biasanya kepemimpinan transaksional itu dalam contoh yang lebih praktis dalam keseharian kita akan temukan orang mengatakan begini, kamu beri saya apa dan saya akan memberikan Anda apa. Jadi itu dalam kehidupan sehari-hari akan kita temukan model seperti itu. Atau jika Anda pulang kampung, ada pemilihan kepala desa, ada pemilihan caleg kalau musim pemilu, atau pemilihan calon bupati kalau musim pemilu kada. Anda akan temukan tawaran-tawaran memilih seseorang dengan memberikan imbalan tertentu. Nah, biasanya ini praktek-praktek amplop. Anda pilih saya dan Anda akan mendapatkan amplop ini. Dan itu sangat jamak terjadi dalam kehidupan kita. Di mana saja. Bahkan yang saya bilang tadi, pada level pemilihan terendah itu seperti pemilihan kepala desa, itu bukan rahasia lagi bahwa praktik-praktik transaksional itu terjadi. Nah, nanti kita bawa pada persoalan kepemimpinan. Orang akan memberikan penilaian apakah baik atau buruk. Nanti kita lihat, ini bukan persoalan itu.
Karena dalam konteks pengelolaan kinerja, pendekatan transaksional dalam kepemimpinan itu dalam kondisi tertentu itu sangat dibutuhkan. Kita mau lihat beberapa indikatornya yang transaksional leadership ini. Biasanya orang-orang yang menerapkan kepemimpinan transaksional itu menjelaskan tujuan dan target itu secara terang benderang untuk hasil-hasil yang cepat kayak tadi itu. Jadi hasil-hasil yang cepat itu saya kasih Anda duit, Anda pilih saya, selesai. Nah, bagaimana praktiknya dalam kepemimpinan kalau dalam organisasi, bukan persoalan pemilu umpamanya, bukan persoalan pemilihan kades. Nah, biasanya pemimpin seperti itu akan menjelaskan tujuan kita A, B, C. Target kita A, B, C. Nah, saya beri Anda modal segini. Maka besok saya terima hasilnya. Nah, ada yang seperti itu. Jadi kita dikasih duit 100.000, sudah ditunjukkan mau daftar belanjanya apa. Dan setelah itu datang bawa ke laporan. Nah, itu model-model penerapan kepemimpinan transaksional seperti itu. Yang kedua, karena dia ingin mendapatkan hasil yang cepat, maka biasanya dia akan menciptakan struktur dan proses untuk mengendalikan. Jadi karena katakanlah besok harus jadi, maka sistem kendalinya harus kuat. Atau kalau pemilu kada umpamanya, saya kasih Anda amplop, apa jaminannya bahwa Anda pilih saya? Maka caranya adalah kalau masuk kotak suara, Anda mesti foto bahwa Anda mencoblos gambar saya. Ini contoh-contoh itu ya. Cara membuat struktur dan proses untuk kontrol. Dan biasanya ada orang yang ditugasi untuk mengawasi itu. Untuk mengawasi suatu instruksi yang dijalankan oleh pimpinan yang bersifat transaksional. Yang berikutnya, solve problem. Dia memang menyelesaikan masalah. Jadi ada muncul masalah, selesaikan. Anda butuh apa? Selalu pertanyaannya, Anda butuh apa? Anda butuh makan? Silakan kita ke warung. Atau Anda butuh hiburan? Saya akan ajak Anda ke tempat hiburan. Begitu model-model transaksional dalam kepemimpinan. Nah, kalau dalam organisasi, bukan organisasi politik, tentu kita akan menemukan jenis-jenis pemimpin seperti itu. Dia akan selalu gelisah jika mendapatkan ada masalah hari dalam organisasinya yang tidak dia selesaikan. Katakanlah ada keluhan hari ini di kampus, katakanlah sistem penawaran mata kuliah mahasiswa itu terhambat gara-gara server down. Apa yang dilakukan? Ya selesaikan servernya, perbaiki server secepatnya, karena itu akan mengganggu proses-proses selanjutnya. Karena kalau mahasiswa tidak bisa menawar, maka proses selanjutnya perkuliahan, pembelajaran tidak akan berlangsung. Oke. Yang berikutnya, maintain and improve the current situation. Jadi memang yang jenis pemimpin seperti ini yang dia pelihara, yang dia perbaiki itu kondisi terkini. Apa masalah yang ada di depan, itu yang saya pikirkan. Saya tidak peduli besok. Jadi orientasinya menyelesaikan problem yang ada di depan. Oke. Yang berikutnya,
karenanya akibat dari sistem kendali yang tinggi, kemudian yang dipikirkan hanya situasi hari ini dan yang jarak dekat saja, maka biasanya juga akan diikuti dengan rencana dan organisasi dan sistem kendali yang kuat. Oke. Berikutnya, mengawal dan mempertahankan budaya. Jadi kalau sudah ada budaya yang kita anut dalam sebuah organisasi, contoh budaya akademik partisipatif, ini contoh saja, namanya suatu model interaksi akademik yang memberdayakan semua. Itu tugas mereka yang pemimpin transaksional itu menjaga, ya, mengawal dan menjaganya. Ciri berikutnya adalah kekuasaan datang diperoleh melalui posisi dan kewenangan dalam organisasi. Nah, mereka-mereka ini kenapa bisa menekan, bisa mengendalikan, bisa menyelesaikan persoalan, menghasilkan hasil-hasil yang cepat. Itu karena memang mereka memiliki kewenangan dan posisi dalam organisasi. Pokoknya Kaprodi bisa menentukan siapa pembimbing skripsi Anda. Atau kalau ada penguji yang berhalangan hadir pada ujian proposal, ujian hasil atau ujian tutup, maka Kaprodi bisa mencari pengganti atau dia sendiri menggantikan penguji. Oke. Karena posisi. Kita mau lihat yang kedua, model ini. Kepemimpinan transformasional. Nah, yang pertama, dia menetapkan visi jangka panjang. Nah, kalau bedanya di sini yang transaksional itu jangka pendek, dia berbicaranya soal kepentingan jangka panjang. Dia berbicara soal visi. Dia akan selalu bilang 20 tahun ke depan, 50 tahun ke depan, organisasi ini mesti jadi seperti ini. Nah, jadi dia selalu berbicara soal visi. Jadi target-target jangka pendek dia tidak terlalu fokus, karena yang dikejar yang lebih jangkauannya lebih panjang. Makanya jika yang tadi orang di transaksional leadership menyaksikan orang yang lapar itu langsung dikasih duit atau dibelikan makanan, kalau di sini karena jangka panjang dia tidak kasih makanan. Maka yang dia kasih itu adalah contoh, dia kasih pancing. Dengan pancing itu dia bisa pergi memancing, dapat ikan hari ini, bisa mengganjal perutnya. Laparnya teratasi, tetapi pancingnya juga masih dimiliki sehingga masih bisa digunakan besok, lusa, minggu depan, atau mungkin bulan depan masih digunakan. Itu cara berpikir para pemimpin-pemimpin transformasional. Yang berikutnya, ciri berikutnya, dia menciptakan lingkungan yang penuh kepercayaan. Jadi antara bawahan dengan dia itu yang ditumbuhkan itu rasa saling percaya, bukan kontrol seperti yang ditunjukkan dalam pemimpinan transaksional. Jadi biasanya pemimpin seperti ini kalau suruh bawahan belanja, saya kasih Anda 100.000, yang penting kebutuhan kegiatannya terpenuhi. Terserah Anda belanja di mana, yang penting tujuannya tercapai. Jadi dia tidak suruh orang pergi awasi Anda ketika berbelanja, umpamanya. Nah, ini karena yang ditumbuhkan adalah sifat saling percaya. Maka turunannya ke bawah itu memberdayakan orang-orang dilibatkan dalam setiap kegiatan, sekecil apapun diberi peran. Jadi termasuk dalam penyelesaian masalah. Tukang sapu juga diberi kepercayaan untuk menyelesaikan tugas-tugasnya. Tukang taman, cleaning service, satpam, diberi kepercayaan untuk dapat melaksanakan tanggung jawabnya dengan baik. Kemudian yang berikutnya, situasi terkini itu bukan dia nikmati atau dia rawat,
tapi dia rubah. Pemimpin seperti ini karena dia pro perubahan, dia selalu gelisah dengan situasi yang ada. Dia merasa tidak nyaman jika terlalu lama berada pada satu situasi. Gitu. Dia selalu ingin berubah. Maka dia selalu berpikir gimana caranya agar saya tidak terlalu lama menikmati keadaan ini. Gitu. Orang biasa kalau menikmati gaji 1 juta sudah sangat puas. Tapi pemimpin seperti ini akan mengatakan, wah, situasi ini tidak dapat membuat saya berkembang. Maka saya harus melakukan langkah-langkah untuk keluar dari zona nyaman. Ini. Karenanya kerjanya adalah melatih dan mengembangkan orang. Karena untuk dapat berubah, orang mesti punya pengetahuan dan keterampilan. Makanya harus dilatih dan dikembangkan. Oke. Yang berikutnya, meningkatkan perubahan dan menantang dan merubah budaya. Jadi kalau yang tadi itu mempertahankan budaya, kalau yang pemimpin transnasional ini budaya yang ada itu dirubah. Karena tadi kita sudah punya budaya akademik partisipatif, kita anggap sudah baik. Tapi menurut pendekatan yang transformasional itu, karena dia tidak pernah puas dengan apa yang diraih hari ini tidak cukup. Kita tidak cukup dengan partisipatif, katakanlah. Tapi harus lebih proaktif umpamanya, atau akademik progresif umpamanya. Nah, maka dia akan berusaha sekuat tenaga dengan melibatkan orang-orang di sekitarnya untuk merubah budaya itu. Jadi perubahan itu tekniknya diperkenalkan oleh Lewin. Jadi itu ilustrasinya seperti kulkas. Kalau kita mau mencairkan batu es yang ada di dalam freezer, maka itu pertama harus dicairkan dulu. Kemudian kita membuat bentuk yang baru. Ya. Kita membentuk yang baru, entah bentuknya seperti apa, yang jelas dirubah. Setelah ada bentuk yang baru, itu dibekukan kembali. Nah, itu namanya proses perubahan. Dari unfreezing, kemudian improvement atau change, kemudian refreezing. Itu konsepnya, itu konsep dari Lewin tentang proses perubahan. Para pemimpin yang menerapkan model-model transformasional seperti ini itu ada karena pengaruh, karena pengaruh, ada jaringan dan pertemanan. Jadi orang-orang seperti ini memang mengandalkan harisma pribadi dalam memengaruhi orang. Jadi orang-orang seperti ini kenapa punya visi? Karena punya pengetahuan, punya wawasan. Dan untuk mencapai itu mereka membangun relasi, membangun jejaring yang luas di masyarakat, di dunia usaha, di dunia politik, bahkan birokrasi. Nah, jadi mereka tidak tinggal di dalam organisasi dan merasa sudah besar, tapi mereka bergaul kemana-mana. Bahasa lainnya itu adalah silaturahimnya itu terjaga dan kemana-mana. Nah dia bukan orang yang bingung berada di kampus ini, kemudian pusing memikirkan kampus ini, tapi dia adalah orang yang pikirannya keluar. Dia bergaulnya di luar. Dia bukan orang stres. Tinggal dalam organisasi sebenarnya dia tidak bikin apa-apa, tapi pusing. Nah, itu model-model orang-orang yang senang dengan kenyamanan. Nah, apakah transaksional leadership itu lebih baik atau sebaliknya? Dua-duanya dalam keadaan tertentu para pemimpin dapat menerapkannya. Tapi yang terbaik itu adalah kepemimpinan perubahan. Mengadopsi kepemimpinan transaksional itu dapat mengarahkan kita menganut satu model yang diperkenalkan oleh Hersey dan Blanchard itu, atau Fiedler, tentang kepemimpinan situasional. Itu kira-kira tema kita hari ini. Jika ada pertanyaan, ini karena waktu kita terbatas ya, ini bisa nanti di link YouTube ini ada bertanya di situ ya, kita diskusi di komen ya.
Oke? Di Baik, bagian Pak. komen di YouTube ini akan saya tayangkan di YouTube. Ya? Baik, Pak. Oke. Baik, Pak. Ini ada 22 yang hadir ya. Oke. Saya kira begitu ya, waktu kita terbatas ini tinggal 1 menit. Ya, Pak. Ya. Nanti kita lanjut.